Iya, jadi sebenarnya ini masih inline dengan perkiraan kami ya. Jadi secara general kita memang memperkirakan surplus dagang itu akan mengecil tahun ini. Ya, tahun lalu kan kita mencapai surplus dagang terbesar ya sepanjang sejarah. Nah, karena ada overshoot harga komoditas. Nah, sekarang tahun ini dengan kondisi ekonomi global yang melambat, tentunya demand-nya juga konsekuensinya juga akan melambat. Dan kita juga sudah lihat ada normalisasi harga komoditas. Nah, ini dua faktor ini menyumbang ke penurunan ekspor ya. Ekspornya kan tetap terkontraksi ya. Ini cukup inline. Nah, yang mungkin agak di luar dugaan adalah pertumbuhan dari sisi impor ya. Impornya juga, ternyata tumbuhnya juga cukup signifikan. Di satu sisi ini positif karena ini mencerminkan kegiatan ekonomi domestik ini bergerak gitu ya. Jadi kita lihat tumbuhnya impor ini pada akhirnya juga turut berkontribusi menurunkan surplus dagang karena ya surplus dagang kan artinya ekspor dikurang impor. Tapi so far kita memang masih lihat ini cukup sesuai dengan perkiraan kami bahwa memang surplus dagang ini akan terus mengecil ya dengan pulihnya kegiatan ekonomi dan harga komoditas yang nggak setinggi sebelumnya. Mungkin itu ya. Baik, kita beralih ke Bu Talisa. Bu Talisa, apakah juga sejalan dengan yang disampaikan Ibu Dian? Iya, pastinya seperti itu ya. Cuma saya memang menyoroti bahwa impor yang meningkat itu ada yang positif, ada yang negatifnya ya. Yang positifnya tadi sudah disebutkan oleh Bu Dian ya, bahwa ada aspek memang pulihnya mobilitas ekonomi ya, dan aktivitas ekonomi kita memang mengalami peningkatan. Tadi kan dari PMI kita memang naik. Jadi dari sisi kebutuhan bahan baku dan bahan modal itu memang mengalami peningkatan ya. Dan impor konsumsi pun memang ada peningkatan juga di bulan ini tuh seiring dengan data-data dari retail sales yang memang agak sedikit naik walaupun naiknya tidak terlalu tinggi tapi ada kenaikan. Nah, jadi memang itu sejalan dengan data-data di tingkat konsumsi ataupun investasinya. Nah, namun mungkin yang perlu disoroti di impor itu yang migas ya, memang yang menyebabkan kita kenapa tipis banget itu juga karena meningkatnya impor migas. Jadi kalau dari data kita lihat kenaikan impor migas secara mantuman di sini adalah 83,36%. Artinya tinggi banget ya dibandingkan bulan lalu. Nah, kalau kemarin lagi heboh-heboh berita terkait dengan polusi Jakarta nih ya, jadi kita melihat bahwa impor migas ini ternyata meningkat. Nah, ini mungkin seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan mobilitas tadi. Jadi ini tercermin dari naiknya impor. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ini belum mandiri secara energi. Jadi dari crude oil ini jelas naik gitu impornya. Nah, ini juga yang mungkin perlu menjadi PR kita di masa mendatang. Jadi tidak hanya dari sisi short term kita melihat trade balance kita, tetapi juga dari sisi long termnya pola-pola ini juga bisa kita lihat terkait dengan aktivitas ekonominya dan ya itu tadi ketergantungan kita itu masih ada ya, terutama di sektor energi. Jadi defisit migas ini yang telah mengurangi neraca perdagangan kita itu menjadi semakin tipis gitu. Itu yang view yang saya sampaikan ya. Tapi overall memang sejalan bahwa ini memang di bawah ekspektasi gitu ya. Kita expect-nya di 2,3 tapi kan ternyata sekitar 1 lebih ya. Jadi di bawah ekspektasi memang karena kita melihat tidak menyangka impornya yang setinggi ini ya, terutama di sisi impor migas tadi. Baik, Ibu Telisa, kalau kita melihat data-data ekonomi dari negara-negara partner dagang utama kita, ini sebenarnya ada perbaikan di Jepang begitu, tapi China kita lihat masih merosot, demikian juga dengan Amerika Serikat, ini juga masih banyak sekali harapan agar Amerika tidak resesi seperti yang disampaikan institusi-institusi internasional begitu. Apakah artinya neraca dagang kita ini masih bisa surplus untuk sampai akhir tahun 2023? Iya, tadi seperti sejalan yang disampaikan oleh Mbak Diu juga ya, bahwa memang ekonom sudah lama mau forecast bahwa tahun ini adalah tahun normalisasi ya. Jadi memang akan semakin tipis dan bisa juga ada peluang untuk defisit ya. Jadi karena kondisi globalnya IMF juga kan kemarin juga baru merevisi lagi. Jadi artinya bahwa kondisi global ini memang semakin uncertain ya dengan ya walaupun Jepang membaik, tapi kan juga dari sisi China-nya memang yang ternyata itu di bawah ekspektasi ya. China itu banyak permasalahan juga, sedangkan kita tahu mitra dagang utama kita adalah China gitu. Jadi artinya bahwa kemungkinan trade balance kita untuk defisit kalau kita tidak mengendalikan dari sisi impor, apalagi ini ada El Nino ya, yang kita khawatirkan juga ada dampak El Nino kepada produksi pangan domestik, sehingga itu juga bisa menekan trade balance terutama untuk yang sisi pangan gitu. Jadi dengan adanya El Nino ini juga kita khawatirkan itu semakin menekan neraca dagang kita. Jadi
peluang untuk defisit itu ya ada ya, semakin tipis juga tadi dan harga komoditas yang tidak setinggi yang kita harapkan, itu juga ya memberikan tekanan juga kepada kemungkinan juga bahwa defisit neraca perdagangan itu ada. Jadi kita juga harus siap-siap sih dengan the worst case-nya. Nah, tetapi kan tentu kita melakukan mitigasi terhadap kemungkinan terburuk tadi, yaitu apa? Salah satu yang bisa kita kendalikan memang dari sisi import. Jadi bagaimana cara menekan import migas itu juga menjadi kunci sih, bahwa sebetulnya sejalan dengan pemerintah ingin meningkatkan energi baru terbarukan, ya kemandirian energi dengan biodiesel ya, misalkan B40, D100 itu kan sebetulnya untuk mengurangi impor juga gitu. Jadi di tengah memang demand global kita lagi tertekan dari sisi ekspornya, ya kita mau nggak mau kita juga harus mengendalikan di sisi impor, tapi yang mana yang kita kendalikan utamanya gitu ya, terutama ya migas inilah ya terkait dengan mobilitas. Makanya kalau kemarin sejalan untuk mengurangi polusi Jakarta, kalau kita balik waktu zaman COVID, ya memang tidak semua mungkin bisa melakukan WFH, misalkan adjustment sesuai dengan arahan Presiden kemarin kan memang semakin apa ya memperhatikan polusi Jakarta gitu. Misalkan salah satunya sebagai perwakilan dari ibu kota Indonesia ya. Jadi itu juga tekanan dari mungkin kita harus lebih bijak lagi dalam memilih kegiatan-kegiatan transportasi yang memang bisa mengurangi ya. Selain tentu kita shifting ke mobil listrik dan sebagainya. Jadi memang bukan hanya kebijakan di sisi perdagangannya, tapi juga di sisi structural domestik ini nih, apa kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian gitu. Karena terutama tadi untuk dari sisi pengendalian impor gitu. Strateginya memang sekarang kita cenderung defensif. Kalau ekspor kan agresif ya, kita ingin mencari pasar baru dan seterusnya. Tapi di sisi defensifnya, kita bagaimana menjaga impor terutama yang memang menyebabkan kita menjadi defisit ini. Dua hal ya yang perlu jadi perhatian, yaitu migas dan pangan.